Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar akidah akhlak kelas 3 tentang kalimat thayyibah. Yuk kita belajar, kita masuk kepada pembahasannya. Apa sih kalimat thayyibah itu? Kalau dilihat dari katanya adalah kalimat thayyibah itu adalah kalimat yang baik. Namun definisinya adalah kalimat thayyibah adalah suatu perbuatan yang baik, sopan, dan mengandung perbuatan yang ma'ruf, yang baik. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk selalu berkata yang baik ataupun sopan. Yang pertama adalah kalimat subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Allah. Subhanallah diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah maupun yang menakjubkan, dengan catatan hal itu murni atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala dan tanpa campur tangan manusia. Contoh, ketika kita lagi liburan, misalkan kita pergi ke pantai, kita melihat pantai itu indah. Nah, ini hal atau yang diajarkan Rasulullah, kita mengucapkan apa? Yaitu mengucapkan subhanallah. Kita itu kan melihat sesuatu yang indah maupun yang menakjubkan. Contoh, istananya presiden itu besar sekali. Nah, kita takjub, kita kagum. Nah, kita ucapkan apa? Subhanallah. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, kalimat subhanallah disebut juga kalimat tasbih. Mengapa disebut kalimat tasbih? Karena kalimat tasbih adalah suatu ungkapan untuk mengagungkan Allah, meninggikan Allah. Apa sih manfaatnya mengucapkan kalimat tasbih atau subhanallah? Ada yang tahu? Ada 5 poin yang bisa kita dapat. Pertama, mendapatkan pahala dari Allah. Kedua, membuat kita makin dekat kepada Allah. Ketiga, makin dicintai Allah karena ucapan subhanallah merupakan salah satu kalimat yang dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, mempertebal keimanan kita kepada Allah. Yang kelima, menjauhkan dari perbuatan syirik. Rasulullah pernah ngomong, kalimatani khafifatani, 2 kalimat yang ringan fil lisan, dalam lisan, sakilatani, berat, fil mizan, di dalam timbangan. Itu apa? Yaitu kalimat subhanallah. Lalu kalimat yang kedua yang diajarkan Rasulullah adalah Masya Allah. Ini yang dibahas di akidah yang kita pelajari ini. Yang kedua adalah Masya Allah, artinya telah berkehendak akan hal itu. Untuk kapan diucapkannya? Kalimat Masya Allah diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah ataupun yang menakjubkan. Maksudnya segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, dilihat dari definisinya, Masya Allah itu diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah atau menakjubkan. Maksudnya segala peristiwa yang ada di dunia ini terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semata. Contoh, Nabi Isra Mi'raj, ya kan? Nabi Isra Mi'raj itu ruh dan jasad itu atas kehendak Allah. Allah maunya begitu, ya begitu. Nah, maka kita ucap Masya Allah. Itulah penggunaan Masya Allah. Nah, mungkin untuk pembahasan sudah selesai. Jadi yang kita dapat dari pembahasan kali ini adalah, pertama, kalimat thayyibah yang pertama adalah subhanallah. Subhanallah itu diucapkan ketika kita melihat sesuatu yang indah, yang menakjubkan. Kayak tadi kita jalan-jalan ke pantai, ya kan, melihat pantainya itu bersih sekali, airnya bening sekali, kita ucapkan apa? Subhanallah. Lalu yang kedua kalimatnya adalah Masya Allah. Nah, diucapkan ketika melihat sesuatu yang indah ataupun menakjubkan, tapi segala peristiwa tersebut terjadi atas kehendak Allah semata saja. Contoh kayak tadi Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu kan suatu mukjizat yang besar, orang nggak ada yang percaya, tapi ya Rasulullah memang melakukan itu. Nah, itu kan menakjubkan, ya kan? Maka kita ucapkan Masya Allah. Oke, sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Mister tutup, Mister akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.